kita mau bicara santai, ngobrol-ngobrol santai yang sudah kedatangan tamu kita yang spesial tentunya ya. Yes. Seperti kita ketahui bahwa kemarin kunjungan Apostolik Paus ke Indonesia, tentu ini suasana yang momen bersejarah bagi Indonesia, khususnya bagi umat Katolik dan tentunya bagi Unpar. Setelah 35 tahun, 35 tahun ya? hadir lagi Paus ke Indonesia. Wow, luar Paus biasa. siapa kemarin, Mas Ezer? Paus Francis. Oh, pinter. Kita langsung aja kali ya ketemu Betul. sama tamu kita hari Iya. ini. Yang pertama, Pernak-pernik seputar kunjungan Paus ya. Nah, tentunya kemarin ada sesuatu hal yang menarik nih ya. Ada kasula, stola, betul ya, yang dipakai Iya. Paus ini ada yang Ternyata mempersiapkan disiapkannya dari Indonesia. dari Indonesia. Satu kebanggaan ya. Betul, Kaget sih. betul Gila. ya. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang pertama. Wah, ini bagi Unparian sudah tidak asing lagi ya. Bahaya sih kalau sampai asing ya. Oh gitu ya. Tapi terasing. Terasing, waduh. Halo Romo Hari, apa kabar? Siap. Selamat datang. Selamat baik. datang. Kabar baik ya? Selalu baik. Selalu baik, luar biasa. Selanjutnya ada Ibu Linda di sini. Selamat datang Ibu dengan Beras Unpar. Selamat siang. Iya. Sehat Ibu Linda ya? Sehat. Cerah sekali ya. Cerah ceria. Iya. Satu lagi Iya. Satu lagi ada Ibu Sandra. Ibu Sandra. Iya. Nah, kedatangan beliau-beliau ini dari tim Sang Kris ya? Yap. Iya. Sebetulnya gitu. Kenapa mereka diundang ke sini nih, No? Nah, kemarin tuh sebenarnya udah rame ya viral di sosmed Ya. tuh di mana-mana. Ini jubah kasula ya Paus tuh dibuatin sama tim Sang Kris dari Wah. Indonesia. Nah, udah kita datengin nih orang-orangnya. Betul. Jadi ya. kita penasaran nih, Mo, Ya. kenapa tuh? Kok bisa gitu? Tiba-tiba dapat callingan dari Paus langsung atau gimana ceritanya? Ya kita berharap sih di calling paus, tapi ternyata yang calling bukan paus. Oh. Iya. Ceritanya tuh sekitar tanggal 13 Mei itu. Saya mau 13. tidur itu jam 10 malam gitu. Lalu Sekretaris Komisi Liturgi Konferensi Wali Gereja Indonesia itu Romo Riston, alumnus iya. Unpar juga, Unpar. mengatakan, Pastor, apakah Pastor bersedia nih menyiapkan desain untuk busana liturgis Paus dan semuanya gitu. Wah, kapan ini harusnya? Pastor, dalam waktu seminggu ini bisa nggak desainnya? Waduh, Seminggu. saya langsung ya sudah kita coba, gitu kan. Oh. Jadi rupanya Pastor Riston itu diminta oleh Nunsiatura, artinya Nunsius itu Duta Besar Vatikan yang sudah berembuk dengan Monsignor Anton, alumnus juga, ya. Lalu mereka akhirnya memilih Sang Kris karena ada beberapa juga yang berminat untuk mengadakan itu, tapi karena kita tidak menawarkan malah kita ditunjuk, ya. Anugerah anak saleh katanya, ya. Lalu malam itu juga, oke, saya tidak tahu ya, saya sih berminat tapi tim saya harus juga ditanya gitu ya. Lalu deh saya coba hubungi. Lalu saya hubungi beliau-beliau ini, Ibu Sandra terutama, karena biasanya kami bekerja, ide yang keluar dari saya, lalu mereka saya repotkan ini, ya. Sandra, gimana nih? Siap gak nih kita diminta dalam seminggu menyiapin desain itu? Bu Linda, siap gak nih? 2 bulan kita harus nyiapin semua. Wah, mereka bersedia gitu ya. Lalu ya udah kita siapkan desainnya, dan desain itu harus segera diusulkan, ya. Karena wakil dari Roma, Vatikan akan approval, ya, akan menyetujui desain itu. Tapi kita pertama approvalnya harus dari Nunsius dan KWI dulu. Lalu kita pikir-pikir, saya pikir mau model apa ya? Akhirnya muncullah ide salib itu kan. Salib Salib Nusantara. Nusantara gitu. Lalu karena waktunya pendek, jadi sebenarnya tidak terlalu baru ide itu, ya, karena kita kan belum tahu juga apakah ditolak atau diterima idenya. Lalu saya hubungi Bu Sandra, siapkan deh yang ini, cari deh, gitu kan. Akhirnya beliau sanggup, gitu kan. Ya, kita diskusi terus, gitu kan. Akhirnya dalam 4 hari kita sanggup. Wow. Ya kita masih memberi desain yang sederhana, ya, belum sempurna. Yang penting dapat persetujuan dulu dari Duta Besar dan Ketua KWI, ya. Akhirnya dengan segera dikasih tahu desain disetujui.
Lalu tinggal berapa jumlahnya? Nah ini saya tanya Bu Linda. Bu Linda, kita dapat order nih dari Paus. Sekian ya, berapa? 80 kasula, lalu 2000 kasula. Tadi 80 kasula untuk para uskup kan. Lalu sekitar 2000-an untuk para imam. Dan untuk paus itu yang spesial. Nah itu ada cerita khusus itu. Wah, berarti Bu Linda atau Bu Sandra nih. Gimana setelah mendapatkan calling ya Iya. dari Romo Hari? Lalu Romo Hari, ini, apa ini tuh? Linda dulu. Gimana? Bu Sandra Iya. dulu Bu Sandra karena dulu. iya, ini yang pertama kali. Baru gambar. Iya. Gimana ceritanya, Bu? Ya, pertama-tama sih kaget, terus wah beneran nih. Soalnya kan ini nggak biasa-biasanya gitu ya. Terus momen yang sungguh spesial untuk umat Katolik terutama di Indonesia. Terus kami adalah bagian kecil dari desainer. Terus tiba-tiba terpilih gitu. Senang juga sih. Terus ya untungnya tuh kami punya bank desain, jadi cepat lah. Jadi apa yang ada diolah lagi terus diajukan gitu. Nah, yang diajukan dalam 4 hari itu masih desain dasar ya, Mo ya. Ya, pasti ada. Jadi nanti setelah diterima baru kami akan bikin turunannya gitu untuk masing-masing keperluan gitu. Gitu. Jadi ya seneng lah pokoknya, semangat gitu. Jadi nggak jadi ngantuk. Nggak jadi tidur malah ya. Jadi mikir. Mikir ya. Oh, jadi masing-masing itu tuh beda ya, Bu ya? Beda sedikit, tapi Beda. intinya di Salib Nusantara itu. Jadi tinggal bikin variannya lah gitu. Emang yang pertama kita Yang rumuskan pertama. Salib Nusantara Ya, itu dulu yang diterima, baru bisa bikin berikutnya gitu. Sekali langsung jadi nih, Bu. Sekali Eh, desain langsung disetujui atau beberapa kali revisi? Oh kalau dari itu langsung disetujui langsung hanya kita. disetujui, tapi di Untuk- kaminya ada beberapa Kami. revisi ya, sampai akhirnya diajukan gitu. Hmm. Ya, biasalah, nggak bisa langsung sekali jadi kalau kayak Iya gitu. ya. Romo Hari yang banyak nyuruh revisi. Oh enggak. Ya, sama-sama lah. Sama-sama. Dimana itu stuck, yang satu ngasih ide gitu itu saling kan. Iya iya iya. Kreasi. Kadang kan Iya. emang stuck juga ya, apa ini? Hmm. Apalagi waktunya cuma seminggu ya. Mm-mm. Iya. Hmm. Emang awalnya kita rumuskan dulu konsep simboliknya itu salib ya. Mm-mm. Dan kita bayangin kan kasula tadinya. Betul. Jadi paus pun kita pikir pakainya Pakai kasula. kasula. Jadi kita hanya mendesain satu kasula aja. Kemudian bergulir waktu, ternyata paus tidak menggunakan kasula, tapi menggunakan yang namanya pluviale. Pluviale. Nah, pluviale itu semacam bahasa Belandanya korkap ya, bahasa Inggrisnya kop. Oh. Itu dari kata Latin pluvius. Pluvius itu artinya jas hujan sebenarnya. Maka Anda lihat kan, Iya iya. itu lokasi, lalu seperti bawah belakang itu, yang belakang itu kita terapkan salib Nusantaranya itu. Iya iya. Lalu juga muncul permintaan bukan hanya kasula, pluviale, lalu juga untuk pastor-pastornya, ya kan? Lalu untuk diakon itu yang mendampingi Iya, iya. paus kiri kanan itu. Lalu juga untuk mitranya. Ya. Nah, itu mulai ada kisah lagi. Berkembang. Maka itu kerjaan Bu Linda, Bu Sandra, tolong diturunkan untuk beberapa model busana itu. Iya. Gitu. Iya. Dengan konsultasi Bu Linda. Nah, Salib Nusantaranya aja. Nah, sebelum Atau- kita bahas apa sih sebenarnya makna dari Salib Nusantara? Disebut terus ya dari Ah, tadi ya. Tadi disebut, kita ke Ibu Linda dulu. Coba, Bu Linda gimana pada saat mendengar kabar harus mengerjakan proyek Sangkuriang ini? Sangkris juga Oh, Sangkuriang. Sangkuriang ya. Sampai mengerjakan proyek Sangkuriang. Gimana? Ibu? Iya. Pertama dengar sih ya senang tapi kaget juga. Aduh, Pastor nggak salah 2086 dalam waktu ya 2 bulan lebih sedikit lah Iya, iya. gitu. Terus setelah ketemu lagi sama Pastor gimana? Yang pertama kita masalah itu cari kain. Iya. Ya kain untuk 2000 harus yang ada stok. Kalau nggak ada stok nggak mungkin pabrik kerja dalam waktu 1 minggu bisa jadi Iya, kain iya, iya. hampir 10.000 meter gituan. Jadi akhirnya ya cari kemana-mana yang stok untuk para imam yang 2000, cari untuk yang 80 Uskup. 80 uskup sama yang 6 diakon itu yang kalau ini yang rada gampang sih, tapi ya gampang-gampang susah juga karena dibikinnya kayak lebih istimewa kan untuk para uskup Iya, gitu. iya, Ternyata ya akhirnya sih ya dapat juga yang 2000 itu memang di print ya. Pastor itu bahannya di print jadi lebih
gampang. Kalau yang para uskup harus dibordir. Hmm. Yang keliling itu semua harus dibordir. Bordir itu lama. 3 hari. Jadi satu mesin bordir itu mungkin ada 10 kepala, tapi Iya. kalau jalan itu untuk satu kasula 3 hari kali cek, jadi sekali jadi memang 10, tapi 3 hari baru jadi 10 gitu kan. Jadi rada lamanya di bordirannya ya. Dan masalah juga ya Mesinnya. jahitnya juga sih ya, untuk kerah-kerah yang susah-susah Iya, yang iya, apa. Ya tadinya ya rada stres, tapi Ternyata ya semua. ternyata akhirnya ya jadi juga. terlewati juga Iya, ya, jadi juga. akhirnya Iya, jadi iya. juga sampai yang 2000 pun ada yang bantu juga, ada Iya, yang, iya, iya. Tante, ntar saya bantu yang 1000 gitu. Tapi sebelum itu yang susahnya kerah-kerah saya udah kerjain duluan. Saya tahu yang susah dibikin duluan, jadi yang gampang ya, belakangan gitu. Malah yang 2000 jadi duluan daripada yang 80, Iya, iya, 80-nya lebih susah, lama. Harus gitu ya. Karena udah bordir bersihin benang-benangnya, luar dalam kecil-kecil banyak Waduh. banget. Ya siang malam dulu cuma bersihin benang. Iya, iya, iya. Itu yang rada lama. Udah itu setrika lagi karena dia kan Iya, bahannya dari katun wool gituan. Kalau kita katun aja kan kumal. Jadi ada campur woolnya. Jadi ya mungkin supaya lebih halus, lebih bagus. Ya ceritanya pengen bagus. Iya, iya. Tapi kalau ini ada proses fitting nggak sih sebenarnya? Pengukurannya itu enggak. Nggak ada, Gimana? Enggak. hanya tinggi sama ada uskup yang pendek kita siapin kan. Iya, Udah iya. tahu ada berapa uskup yang ukuran badannya pendek dibikin lebih pendek. Oh, Itu aja. Yang rumit ukuran kepala. kepala. Mitra. Bikin Mitra. mitra. Mitra ya. Jadi mitra itu kita minta, itu agak lama juga, kadang-kadang ada uskup yang nggak mau diukur, ya kan? Iya, Ada iya, iya. anak aja juga nakal-nakal, kan? Tapi banyak kan taat ya. Iya, iya. Dan setelah diukur pun begitu jadi ada yang kegedean, jadi yang ngukurnya nggak bener, ya kan? Mungkin lingkaran yang begini, tapi ngukurnya begini kan? Gitu, dia pakai kegedean lah dia, gitu. Jadi itu berkali-kali kita memfikskan ukuran kepala itu. Kalau tinggi badan sudah dapat semua, kurang lebih ya, apa M sama L ya sudah rata-rata lah gitu. Rata-rata. Dari 2000 ini kayaknya kurang satu ya. Kayaknya Bu Linda ya. Kurang satu untuk Romo Hari. Kok hitam sendiri nih Romo? Kenapa Lihat dari Romo? layar Ini menarik ya. apa ini Romo hari ini? Kok hitam sendiri? Iya, iya. Iya. Sebenarnya kan saya tidak menjadi imam kosleberan. Mm-mm. Jadi kalau yang memakai kasula itu mestinya imam kosleberan. Saya kan bertugasnya bukan sebagai imam kosleberan. Saya itu sebagai koster sebenarnya. Sakristian. ya. Jadi Bu Linda ini juga sakristian. Kalau Bu Sandra dia enak ya di umat. Ya. Umat. Sakristian untuk koster itu tugasnya yaitu mempersiapkan busana. Ya. Sebenarnya Bu Linda dengan saya itu diberi keistimewaan. Sakristiannya paus. Gitu ya. Ih, oh. Tapi nasibnya nggak malang. Mendingan Bukannya nasi malang umat. ya. Ternyata Ngurusin semua orang. setelah kita kan udah wah seneng nih kita deket paus kan. Ya. Harapannya kan wah. Tapi saya tahu bahwa itu nggak mungkin kita mendekati paus karena paus sudah punya asisten sendiri untuk mendandani gitu ya. Jadi kita tuh punya ruangan kecil gitu, yaitu ruangan untuk paus, ya kan? Oh. Dan gitu ada toilet, ada sofa, ada ruang gantinya, ada 2 gitu. Lalu kita tugasnya ya membawa pakaian yang kita siapkan itu, dipasang di situ, lalu ngasih tahu ke Swiss Guard-nya, ini yang akan dipakai paus, ya kan? Lalu setelah, ya kita siapkan semuanya, minumnya, terus Swiss Guard-nya itu, si pengawal paus, ya udah selesai ya, kamu keluar sebelum paus datang. Kan? Waduh, Ya terima kasih, gitu kan? Nanti kamu datang lagi setelah paus pulang. Ya. Wah, beresin. Beresin ya. Nah itu rezekinya waktu selesai beresin. Iya, sempet lihat tuh Romo ada di itu kan Ya, berdekatan dengan paus lumayan kan. sekitar itu. Iya, iya. Ya maunya lebih dekat kan. Mimpinya tuh bisa ngobrol. Iya, ngobrol. bisa ngopi. Cantik. Udah ngafalin Tapi gitu sudah kan. tahu soalnya. Kita itu nggak mungkin atau si kecil nggak mungkin ada lah gitu. Iya, iya, Kita iya. tahu lah kita bukan siapa-siapa. Jadi saya pakai pakaian itu saya pakaian biasa. Itu pakaian seorang imam namanya kolar ya. Mm-mm. Dengan hitam itu ya supaya keren aja sih.
Oke. Karena pakai sehari-hari bisa jubah kan. Iya, Iya. iya. Kalau saya pakai jubah mungkin nanti malah diusir ya. Hmm. Tapi kan pakai itu kan dia seperti Swiss Guard kan. Ya. Jadi Iya terima. benar. Eye catching, you know. Jadi eye catching Iya. kelihatan nih di Oh, iya. TV. Oh, langsung ini Romo Hari ya. Karena Tapi penasaran loh yang tadi apa? berarti jubahnya maksudnya nggak dibawa sama mereka? Begini, jadi kan untuk paus sendiri ada perlengkapan yang sudah disiapkan oleh Vatikan. Mm-mm. Seperti kota, itu kota jenis alba. Yang kita juga Oh. nyiapin itu untuk para uskup. Heeh. Tapi untuk paus dia sendiri dibawa oleh asistennya. Oh ya. Seperti tongkatnya itu, Mm-mm. yang kayu sederhana itu, orang pikir itu buatan kita, padahal enggak, itu paus bawa sendiri itu. Ya. Lalu single atau ikat Iya. talinya itu yang bawa mereka. Jadi kita nyiapin meja, ya, lalu sama pluviale yang kita bikin. Nah ya Itu disiapkan di situ. Miteranya juga disiapin gitu. Hmm. Kita nyiapin 2 model ya. Mitra juga 2 model, sebenarnya 3 tapi yang dipasang situ hanya 2. Dan timnya Vatikan tuh memilih yang itu yang buatan Italia itu. Oh. Jadi itu sebenarnya yang untuk paus itu bukan buatan Bu Linda ya, ceritanya, tapi desainnya dari kami ya, lalu kita kirim ke sana. Karena ya kita tidak tahu ukuran paus, Hmm. kepalanya maaf berapa kan, lalu dan kita tidak tahu kalau kita bikin apakah paus nyaman ya kan. Iya. Karena kita juga dikirimi gambar gitu kan oleh Nunsius, buatlah seperti itu, tapi kita bingung itu karena hanya di bagian depan kan. Kalau penjahit kan perlu pattern ya, pola ya, Iya. sehingga pas. Ya, badannya Ukuran badan kan mesti pas ya. Ada mungkin tingginya kita juga nggak tahu, tapi lebarnya ya. Akhirnya kita pesankan aja di langganan paus. Jadi kita yakin pasti sudah fit lah untuk paus. Dan itu ya paus suka katanya. Desainnya suka. Kalau ditawarkan mau dibawa nggak ya oleh orang Morrison kan. Rupanya kerepotan membawanya. Oh. Syukurlah kita bisa menyimpannya untuk museum. Wah. Tapi kita akan memberikan yang desain kedua, maksudnya yang persediaan kedua. Yang nggak dipakai langsung Yang nggak gitu dipilih ya. dia, supaya beliau punya kenang-kenangan akan Indonesia. Hmm. Apa beliau cintai itu. Betul. Kenang-kenangan akan Kenang-kenangan Indonesia. akan Indonesia. Salib Nusantara. Nusantara. Ini Itu juga tadi ya. menjadi sesuatu hal yang menarik ya. Sebenarnya Romo terinspirasi dari mana salib Nusantara dan maksudnya apa nih Romo? Ya, sebenarnya paling universal itu simbol salib ya. Kan tadi kan sebenarnya kita sudah mempunyai simbol-simbol beberapa salib yang ada gitu kan. Kemudian karena waktunya mepet ya, tadi Bu Sandra mengatakan ya, apa namanya Bank design. desain itu ya. 4 hari kita nggak sempat, apalagi beliau sibuk sekali kan. Ya udah Bu Sandra, kita ini ada nggak, ya pertimbangannya waktu itu salib paling gampang, kemudian isian motif juga lebih mudah, langsung tersirat Garuda itu harus ada karena Garuda Pancasila kan. Iya, iya. Lalu Bu Sandra, kita punya loh motif Garuda, coba dimodifikasi katanya tugas dia ya. Lalu di Batang itu ya, kita kemudian menggambarkan Nusantara, itu spontan aja lah, kita sebut Nusantara paling gampang. Ya, Nusantara itu kan wilayahnya luas sekali ya. Kalau misalnya perhitungan apa namanya mapping itu kan ada timur, barat, ya, Yeah. utara, selatan, ya, Yeah. kita pilih aja. Sandra, ada nggak nih motif utara? Kalimantan, ada, Dayak, ya kan ada. Kita pernah membuat motif-motif itu. Selatan nih banyak nih kemungkinan ya. Ada Jawa, ada Bali, ada Yeah. Nusa Tenggara kan. Pilih salah satu aja, akhirnya kita pilih Sumba. Hmm. Lalu yang timur, sudahlah Papua, kita punya motif Hmm. Asmat, ya kan. Kalau yang barat, nah ini Sumatera kan juga banyak ya. Dia. Ada Batak, ada Nias, ya. Akhirnya kepilih yang Batak gitu kan. Lalu yaudah salibnya kepilih salib model Molim istilahnya, ya itu salib yang sudah lama sekali ya, sejak Ordo Templar itu kan, zaman perang salib tuh ada itu. Iya. Tapi juga zaman sekitar abad ke-4 ke-5 itu Santo Benediktus menggunakan itu. Ya, kalau ada lihat salib salib apa namanya? Salib Benediktus ya. Salib Benediktus kan ada untuk ngusir setan ada kan. gitu-gitunya itu. ya. Itu sebenarnya model salib jangkar. Salib jangkar. Kita isi utara apa tadi? Dayak ya, selatan Sumba, timurnya Asmat, baratnya Batak. Tengahnya ada salib lagi, salib Malta sebenarnya. Oh. Salib Malta. Lebih kecil. Ya, lebih kecil.
dan di situ diisi apa motif Bali. Bali sama Oh, Untuk mengisi gitu ya, supaya orang tahu Bali Indonesia, oh Bali itu bagian Indonesia, gitu kan, bukan Iya. negara sendiri. Negara Gitu. sendiri. Iya. Itu menarik tuh di jangkarnya itu, ya. Ketika kita berpikir Indonesia kan Oceania, oh ya. itu filosofinya orang di Indonesia itu kenal jangkar karena nenek moyangku orang melaut ya. Dari Iya. pulau ke pulau itu, dari utara, selatan, itu ya kita bisa meraih tempat-tempat itu. Kalau dulu kan pakai perahu kapal kan, ya, itu jangkar kan berfungsi di situ. Jadi bukan pesawat ya, sekarang sih pesawat ya, secara historis. Iya. Dan Geografis. sesuai dengan Geografis. temanya juga ya, Nusantaranya ini terasa sekali ya pada saat Misa Akbar ya. Iya benar-benar. Betul. Yang dari dua umat, dari semua Iya, ada beberapa bahasa. bahasa. Ya. Dan sepertinya Paus juga menikmati sekali ya Romo Iya, ya. katanya ya. Iya. Katanya. Bisa baca di koran ya, Iya, iya, iya. baca di majalah Tempo kan. Pas ke Romo Markus dulu kan yang mendampingi sama Gada kan dia itu menceritakan Paus sangat happy ketika diceritain di mobil. Wow, dia cakap, ini banyak orang. Wow. Oh iya. Ini Paus itu home your dio gitu artinya. Iya, iya. Betapa Paus itu sangat natural ya, dia melihat orang banyak itu. Hmm. spontan ya. Iya spontan, Spontan. spontan. Dan ini bagi Bu Linda detailnya ini ya Bu ya, yang harus dituangkan ke dalam setelah desain dari Bu Sandra, terus Ibu Linda menuangkannya dalam sebuah kain begitu ya, yang detail kecil-kecil ini, itu gimana Bu? Kendala Ibu harus memastikan kan, bukan mungkin Ibu Linda dengan tim begitu. Bagaimana memastikan kalau itu motif Bataknya tetap terjaga, Balinya tetap terjaga, begitu ini menjadi keindahan Nusantara. Bagaimana Bu? Kalau itu sih memang langsung kita ke tukang bordir ya. Iya. Jadi waktu bordirnya udah dikasih gambarnya segala, dia sampel ke kita, ya kita ada berapa kali ada ganti warna, revisi mungkin ya, ya, kan, revisi gitu bordir. Dari dia itu kan udah bordir segala beres, sama dia juga udah dirada bersih-bersih lah, karena untuk bordir itu kan benangnya kan macam-macam banyak warna, Iya. jadi banyak banget. Dan di belakang bordir itu suka ada kain yang khusus supaya iya. bisa bordir. Sama dia juga udah bantuin, digunting-gunting, dibersihin. Dia dari bordir ke saya nggak bisa sekaligus jadi. Umpama kan hari ini 10 datang, Iya, iya. kan nanti di sana berapa hari lagi, seminggu lagi datang 10 gitu. Jadi nggak bisa sekaligus jadi. Tapi ya karena pegawai saya mereka udah biasa, udah biasa sankris, udah memang biasa kita bikin kasura. Jadi mereka juga udah biasa lah. Oh, yang kerah model gini, udah gini gitu. Mereka udah biasa kerja. Jadi udah kerjanya sih lancar-lancar aja sih sebenarnya, lancar. Sampai Senin ya. Sampai Senin malam, terakhir setelah ya itu. Senin malam baru kirim ke Jakarta itu. Selasa Wah, kirim ke Jakarta. karena kita harus satu-satu setiap monsinyornya namanya apa, kasulanya yang panjang apa pendek gitu kan. Iya, iya. Belum Ini mitranya. Jawa uskupnya Iya. berapa banyak, Iya. Kalimantannya berapa Ya, gitu. untuk mengelompokkan tuh kan supaya Jadi, mudah nanti. Iya, Supaya benar. sampai di sana mudah dibagi-bagi. Belum cara membawa ke sana juga kan tidak bisa dilipat. Oh. Iya. Dia harus masukin kantong khusus itu. Iya. Digantung-gantung. Kayak kontainer khusus itu. Konten khusus Iya. konten Iya. khusus. Plus shopping gitu. Wow. Supaya nggak lecek gitu. Sampai hari Senin itu masih berkutat gitu. Iya. Iya, sampai terakhir. Jadi Paus itu tidurnya datangnya gimana, Bu? Selasa ya? Paus itu datangnya Selasa ya? Selasa, ya. Datangnya Selasa ya? Terus datang itu barang baru dikirim ke Oh. Jakarta. kirim ke Jakarta. Ya, besoknya baru masuk ke GBK itu. GBK. Berarti ke KWI ngedropnya. Enggak langsung Enggak, ke BPK. langsung. Oh, langsung ke GBK. Wow. Ya senang banget aja. Senang ya? Pegawai saya juga banyak Happy. yang muslim, pas Iya, harinya pada nonton sana, aduh itu buatan kita, aduh. Iya. Pada senang. Iya, Cari, iya, iya. si Inci gua mana? Nggak kelihatan. Di mana tuh Cinci? Tahunya ada di belakang layar kamu. Nggak boleh keluar. Begitu keluar kan semua uskup itu rapi, aduh senang banget itu mereka kan. Mereka cerita, aduh senang. Gitu begitu. Tapi bener loh, nonton. waktu Uskup pada keluar baris itu, Iya. ya ampun keren ya. Kelihatan gitu loh si ininya, motifnya nyala. Iya, ininya semua Iya. gitu kan rapi. Itu si pegawai cerita, aduh senang Bangga banget ya. tuh. Iya.
Kirain tim Sangkris ini punya privilege khusus ya untuk ternyata di luar juga no. Nggak bisa masuk ya, nggak bisa dekat dengan Paus juga ya. Iya iya, tapi punya ke kebanggaan tersendiri ya. Iya. Tadi sukacitanya mungkin kebanggaan. Nah, sekarang kalau duka citanya gimana nih? Mungkin ada sesuatu hal yang aduh, gimana? Mulai dari Bu Sandra Tadi dulu sempat mungkin. Kak Romo bilang nggak tidur katanya. Ya, Ya awalnya memang sebenarnya nggak ada duka cita sih, tapi berupa tantangan gitu. iya iya iya. Tantangannya itu satu, pertama yang mendesain tadi waktunya mepet. Terus setelah itu kan masih ada revisi dan sebagainya, akhirnya jadi. Nah, tantangan yang kedua tuh dalam desain itu bagaimana kita memadukan unsur-unsur yang berbeda tadi, motif-motif daerah tadi menjadi satu desain yang padu gitu, yang cantik, yang bagus gitu, sederhana. Terus pokoknya saya sih ngerasanya waktu ngedesain itu 100% Katolik, 100% Indonesia ya pokoknya gitu. Ya itu harus kerasa gitu di situ. Itu sih tantangannya. Tapi seneng lah, seneng Senang banget. ya. Tentang desain kalau saya boleh nambahkan, itu satu pesan dari Nuncius dan Oh iya. tentang pokoknya jangan mewah gitu aja. Iya, iya. Wow. Mewah. Jadi Paus nggak suka kemewahan kan. Iya, iya. Jangan mewah. Bukan berarti kita lo menjadi murahan. Ya. Dari sisi desain itu, lalu kita mulai berpikir tentang ini tuh pendidikan pembuatan kasula sebenarnya, bahwa jangan bikin kasula itu yang dalam tanda kutip murahan ya, karena itu maknanya tinggi kan, Iya. pakaian kesucian. Betul. Ya. Oleh menggunakan itu juga harus bisa menampilkan sosok Yesus sendiri, ya kan? Di balik itu sebenarnya yang berperan itu adalah orang-orang yang terpilih, ya apalagi ini paus, ya kan? Iya. Jadi jangan sampai juga pausnya menjadi tidak nyaman, Iya iya iya. kegerahan, ya kan? Ini seterusnya ya. Juga para imamnya, ya. Jadi jangan mewah itu kita menafsirkan. Sebenarnya itu amanat dari para uskup sendiri sejak tahun berabad-abad ya, tentang yang namanya noble simplicity itu. Kesederhanaan tapi luhur. Kalau kami menerjemahkannya indah bersahaja. Indah. Nah, pada waktu kita membuat kasula dan semua itu, kita mudah-mudahan desain kita ini sudah mewakili prinsip ajaran gereja itu. Ya. Jadi bukan kemewahan yang ditonjolkan. Iya, iya. Kan pada periode itu gereja kan sangat mewah juga, emas semua, ya kan? Tapi tetap sederhana penting, Iya. tapi tanpa mengabaikan keindahannya. Jadi yang kita kejar sebenarnya keindahan tetap dikejar, tapi bukan dengan kemewahan. Kebersahajaan itu pun adalah indah. Dan kebetulan Paus sendiri tanpa berkata sederhana, kan jarang dia ngomong sederhana Iya, kan, iya. tapi ada. Tapi umat bukan hanya orang Katolik, semua melihat ini sosok sederhana, Iya, gitu kan? Ya secara tampak mata ya, jamnya, mobilnya, busananya sederhana. Bahkan minatnya sangat sederhana gitu ya. Tahu Dan nggak? ini yang menjadi Ini sorotan. ada rahasia satu. Bukan rahasia sih, cerita yang mungkin nggak ada di koran-koran itu. Ketika kita menyiapin di kamar Paus ya, kan kita tahu sebelumnya Paus itu suka jelly. Jadi karena mungkin karena gulanya ya, jadi dia setelah makan di kedutaan itu, karena ada kawan yang dekat dengan suster yang di kedutaan, ini Paus mencari permen yang kenyal-kenyal gitu, yang ada apa namanya, Gelatin. gulanya, bukan gam tapi gulanya. Gula. Lalu ada sampai berapa orang mencarikan, yang kelima itu akhirnya Paus yang suka yang ini gitu ya. Ditemukannya di mana? Di Indomaret. Nggak tahu. Itu permen orange yang jelly yang untuk kalau Cina tuh ya, Imlek kan. Kalau Imlek pasti ada Oh. jelly orange yang ada Yang gulanya. bentuknya jeruk. Iya, Ya, iya. ya. Iya. Itu kan kita siapkan ya Bu ya. Oke, Yang saya satu siapkan satu itu untuk Paus ya sebelum misa dimulai. Lalu kita siapkan di piring gitu kan. Lalu saya dengan Swiss Guard-nya itu, sebelum Paus mencicipi makan ini kita harus coba dulu. Oh iya, iya. Swiss Guard-nya tuh teh. Swiss Guard-nya ya. Wah, enak nih, saya sudah suka nih. Ambil lagi sebelum diambil Paus. Nah itulah yang lucu. Akhirnya Paus kan ambil itu ya. Jadi sebelum misa pun dia makan itu. Oh iya. Mungkin ada yang melihat juga pada waktu misa karena mungkin darah dia ikut Iya. makan tapi dimasukin ini ya. Nah setelah misa itu yang lucu. Kan ada anak-anak yang bawa persembahan itu kan. Nah, itu lalu ada juga yang setiap kali orang salaman itu kan bawa anaknya. Iya. Kalau orang tuanya itu dapat medali, gitu ya, anaknya dapat rosario. Iya. Plus
Jadi Permen. jelly. Serius? jadi paus itu membagikan jelly tapi dari orang Indonesia sebenarnya. Kita beli di Indomaret tapi diberikan oleh paus. Ya, kalau kayak ini ya. Jadi paus menghargai karya bangsa. Bagus. Yang penting dari paus. Dari paus ya, Rosario Paus Jelly. Ya. Lucu banget Ini yang sih. baru kita tahu ya. Iya loh. Selama Ini nggak ada di kunjungan mana-mana. kunjungan paus, kita ikuti berita, kita ikuti cerita-cerita menarik begitu ya. Ini baru Baru ya. sekarang loh cerita Jelly Indomaret. Jadi ya. Sensor. Indomaretnya. Ya, Oh, sorry, Indomaret sih sorry. Jelly Indonesia. ya. Nggak apa-apa, siapa tahu Indomaret mau sponsor. Iya, sponsor. Ya. Boleh kontak di bawah ini. Iya. Nah, sekarang setelah pasca kedatangan paus ke Indonesia, apa dampak yang dirasakan? Mungkin orderan semakin meningkat, Ibu Linda Instagram. Ada yang WA mau order katanya. Wah. Wah, Dari Bekasi. luar biasa. Ya, karena Benar-benar. katanya Casio juga laku keras kan. Oh. Casio iya benar. Apa Innova, Innova. itu juga laku juga. Pokoknya kita juga kecipratan itu. Sudah ada nanya bagaimana pesennya tuh kan. Ya, saya kembali bertanya pada mereka. Saya kan provokatornya aja. Bu Linda siap ya. Anda siap. Kita selalu siap sih. Karena sebenarnya kita kan lebih mengedukasi ya. Memberi contoh-contoh. Ya sebaiknya busana liturgi itu seperti inilah gitu ya. Tidak harus sama tapi jangan sampai membuat sembarangan ya. Mungkin Anda juga kalau lihat di paroki, lihat pakaian imamnya asal-asalan kan gatel mata ya. Iya, Wah, benar. Ini ada pakai resleting di sini, ada pokoknya tidak anggun lah. Iya. Jadi kita pengen yang sederhana tapi apa Indah. gitu ya, indah saja gitu ya. Itu sih. Ya. Mudah-mudahan Bu Linda tidak kecapean. Tapi sejak 2000 aja siap kok. Iya. 2000 dalam 2 bulan lagi. Iya. Ya. 2086. 2086 tuh tepatnya Bukan, 2080. 2090. Iya. Dalmatik. Wah, Ada lagi ya Terus Dalmatik yang juga. taplak meja, Ya, yang tapi bisa juga. Itu juga. Ya. luar biasa. Luar biasa loh. Iya, ini pertanyaan terakhir mungkin, Nova. Apa sih menurut ibu-ibu dan Romo Romo. sosok paus setelah melihat secara langsung di Indonesia? Begitu biasanya mungkin mulai dari siapa? Ibu Sandra, silakan. Nggak Gimana, boleh Bu? sama ya. Nggak boleh nyontek. Ya, nggak boleh nyontek. Ya, saya kan selama ini melihat paus tuh Bapak Paus tuh di TV, terus di media gitu. Terus kemarin juga sebenarnya saya kebagian duduk yang tidak strategis. Jadi melihat Bapak Paus tuh dari jauh, terus lihatnya dari TV gitu, monitor gitu. Tapi sepanjang yang saya alami itu, saya melihat beliau tuh apa ya, sederhana gitu ya. Jadi nggak diada-adain gitu, maksudnya alami gitu. Terus auranya tuh terasa apa ya, terasa banget gitu, aura kesederhanaan. Terus ya saya ngeliatnya ya penuh berkat gitu. Jadi kalau udah diberkati tuh rasanya terberkati juga gitu. Ya gitu sih, apa ya, bersahaja lah gitu buat saya itu. Bersahaja. Bersahaja. Ibu Sandra? Ibu Oke, Linda. Bu Linda. Bu Linda, mohon maaf. Dari Ibu Sandra ke Bu Linda. Ah, bisa Pak, bisa. Iya. Dari saya juga memang sebelumnya kita ya itu rada kebayang, wah ntar kita bisa dekat sama paus gitu kan. Ternyata kita yang itu pengawalnya kan serem-serem juga kan, itu udah Iya, tinggi-tinggi gede iya, gitu kan. Jadi tapi tetap masih dekat lah. Paus lewat kita masih lihat, tapi biarpun mungkin kalau yang di luar dari stadion kan jauh, kalau kita mah dekat lah, Depan lihatnya mata lah dekat ya. banget ya, tapi nggak bisa sampai dicolek. nggak bisa dicolek, nggak bisa digituin, jadi cuman lihat doang gitu. Tapi segitu juga rasa terberkati lah. Dan saya sendiri tahun 2019 udah pernah dekat sama paus begini, karena saya jadi wali baptis satu-satunya orang Indonesia yang dibaptis sama paus. Itu sepupu saya. Malam Paskah. Malam Malam Paskah Paskah, 2019 itu setiap mau Paskah suka keluar di YouTube-nya kan. YouTube-nya ada. Ya ada itu. Nah, waktu itu saya udah pagi kita gladi resik, umpama malam ketemu udah sama paus bolak-balik yang lilin, yang dibaptis segala kan Iya, udah iya. berapa kali
malam itu 3-4 kali kan deket banget, deket begini Iya, kan. iya, Nah, iya, iya. terakhir juga semua yang baptis, ayo kumpul-kumpul sekamar, semua salaman. Tapi memang salamannya paus juga gitu doang. Tapi udah sempat. Sempat Jadi ya. kemarin juga begitu lihat, kadang pada teman-teman Sang Kristan itu kan banyak, kita ada 50 orang yang di belakang dibagi-bagi. Pada semua kan rebutan, pikir saya udahlah kasih yang belum belum. kebagian, biarin rada depan, saya nggak terlalu ikutan sampai ke depan gitu. Oh, jadi mereka udah dapat, senangnya setengah hati. Luar biasa ya. Jadi ya luar biasa lah. Iya, iya. Dari orang awam kita ke rohaniawan. Mesti. Gimana nih Romo? Sosok Paus di mata Romo Hari. Ya, bagi saya sebelumnya saya pernah juga bertemu beberapa kali dengan bukan Paus ini, tapi Paus Yohanes Paulus kedua. Ya, waktu saya kuliah di Roma dulu, sempat beberapa kali 4 atau 5 gitu ya. Ada foto-fotonya juga ya. Saya selalu punya kesan khusus bagi saya. Yohanes Paulus kedua sosok yang begini gitu kan ya. Bahkan sempat berbicara gitu kan, 1-2 kata atau kalimat itu. Maka ketika Paus Fransiskus ini, wah, bisa nggak saya sedikit berbicara seperti dulu ketemu Yohanes Paulus kedua kan? Bahkan dia menyapa duluan, melihat saya pakai salib merah putih, dia wah special cross. Lalu saya ngobrol aja, di mana-mana. Sebelumnya ketika kita lihat pastor-pastor muda itu kan, wah kamu muda-muda semua ya, dari mana kalian? Oh, pokoknya Paus itu sangat memperhatikan ya pribadi gitu ya. Meskipun banyak orang ngantri itu, dia masih sempat bertanya, kamu dari mana? Masih sempat, salibnya bagus, soalnya kan kita nggak menduga kan ya, soalnya kita mau ngomong apa, sehingga keluar apa adanya gitu ya. Nah, spesifik tentang Paus ini sebenarnya saya sudah melihat sesuatu yang rada akan surprise ya. Ini menyangkut pakaian. Ketika beliau keluar pertama kali, ya kan saya rada hafal ya. Kebiasaan Paus kalau habis habemus papam lalu Paus itu kan keluar ya. Biasanya kan didandani dengan busana khusus sebagai Paus ya kan. Masih ingat ya, biasanya pakai mantel merah gitu kan, topinya itu. Waktu itu, lah ini Paus kok cuma pakai gitu doang. Jubah Paus putih gitu kan. Ini pasti something dengan orang ini. Pasti akan ada terjadi sesuatu yang mungkin akan luar biasa gitu. Ternyata benar, setelah itu ada surprise, kejutan-kejutan kan. Waktu dia hanya memberi berkat dan pakai stola, ya, nggak pakai kebesaran seorang paus. Ya. Setelah itu ada kabar bahwa dia tidak mau tinggal di istana kepausan, ya kan, di apartemen. Saya pernah bertemu dengan Nusius yang sebelum ini ya. Bagaimana tuh kalau paus di apartemen penjaganya? Ya biasa penjagaannya ada. Jadi ya kadang-kadang kita ketemu beliau di di lift, gitu kan? Jadi kan itu apartemen yang umum saya biasanya tuh untuk menampung menginap kardinal, uskup, bahkan awam yang punya acara dengan kepausan ya. Jadi paus tinggal di salah satu ruangan di lantai itu. Jadi kalau makan seringkali ya bersama dengan tamu-tamu itu. Oh my God. Ya hari demi hari saya mendengar banyak sekali, dan ajaran-ajarannya ya sangat sederhana sebenarnya. Dan quotes-nya itu kan ada, saya lihat sendiri kan, mudah dimengerti dan unik juga ya. Seperti misalnya ya, ada setan tuh di saku kita, kan? Di saku, wah itu bisa berarti apa? Saku ada setannya berupa apa itu ya? Bisa HP kita, ya kan? Bisa juga harta kita, kan harta kan Paus ingin kita berbagi, ya kan? Jadi metafor seperti itu. Atau seperti waktu dia di depan lorong ya, yang menghubungkan itu, terowongan yang menghubungkan mystical dan katedral itu ya. Selama ini beliau kan mengajarkan tentang jembatan. Beliau sendiri sebagai paus namanya Pontifex. Pontifex itu jembatan. Lalu beliau menganggap itu pentingnya kita menggunakan jembatan, menghubungkan satu pihak dengan pihak lain. Jangan sampai tanpa jembatan. Maka beliau kan selalu perdamaian itu intinya adalah jembatan itu. Yang surprise buat saya ketika beliau mengambil makna dari terowongan. Jadi terowongan itu, ya saya mengembangkan juga pemikirannya keluar dari situ bagi paus. Terowongan itu kedalaman, ya kan? Kalau jembatan itu di permukaan, terowongan itu di kedalaman. Ya. Jadi biasanya orang itu takut di lorong gelap, ya kan? Ya. Tapi pada waktu itu kan lorongnya terang, ya kan? Lalu Paus mengatakan kita ini bukan sekedar menghubungkan
memberi terang, tapi jalan ini akan mengantar kita hubungan seperti ini ya akan menuju ke terang yang abadi. Siapa lagi terang abadi itu? Ya, yang ilahi kan. Mudah-mudahan jembatan diperlukan, tetapi tidak cukup di permukaan, tapi harus sampai kedalaman. Maka kita nanti tidak hanya bangun jembatan, kita bikin tunnel-tunnel. Gitulah. Tapi tunnel yang terang, bukan tunnel yang gelap yang menakutkan. Karena orang masuk lorong kan biasanya takut ya. Tapi ini karena terowongan itu terowongan terang kan. Mudah-mudahan hubungan antar umat manusia, antar ras, antar suku, antar agama, ya, semua itu ya dituntun dalam cahaya. Luar biasa ya, Nova. Aduh, tapi ini obrolan kita menarik sekali, tapi waktu kita terbatas Masih ya. panjang. Betul. Kita minta satu lagi lah, mau sekalian nih mumpung Romo ngomong. Tapi bukan memilih ya. Iya, nggak usah memilih. Ada pesan khusus nggak buat Unparian yang lagi dengerin podcast kita hari ini? Varian. Ya. Mungkin disambungkan dengan ininya Kedatangan pesan Paus, ya. Paus. Ya jelas yang sering diulang-ulang kesederhanaan. Lalu kalau dari pribadi Paus sendiri, ya sederhana itu kan tampil dari hati ya. Dan itu kan otentisitas ya. Paus sangat otentik ya. Dia tidak dibuat-buat ya. Meskipun dalam tanda kutip ya memaksakan kemauannya juga kan untuk mobil harus sederhana ya kan. Busana harus sederhana, harus sepatu sederhana, oke lah. Tapi itu kan suatu penghayatan hidup ya. Saya kira hal-hal yang sederhana juga bisa lah di Unpar ini ya. Bahwa kita pun juga harus, bukan berarti kita miskin bersengsara, tetapi ada batasnya lah untuk menjaga kebersamaan itu. Kesederhanaan itu bukan hanya persoalan permukaan artifisial, tapi tadi kedalaman itu. Marilah kita berelasi sebagai Unparian ya, bukan sekedar menjadi jembatan yang kelihatan di permukaan, tapi mendalami ya. Mungkin kita seringkali tidak cocok satu sama lain ya. Oke lah, jangan-jangan melalui terowongan, saluran yang tidak kelihatan itu kita bisa menjalin lagi hubungan-hubungan yang baik ya. Yang dulu berseberangan ternyata kita dengan cara apapun juga kan, dengan pemahaman ada cahaya yang terus menyinari kita. Semoga Unpar juga mengalami itu. Amin. Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan dong. Romo Ari, terima kasih. Terima kasih. Linda, terima kasih. Bu Sandra, terima kasih. Sehat selalu. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Ya. Sampai Paus mendatang ya. Bakal lama banget ya. Lama banget ya. Atau kita ke Vatikan nanti ya. Pak Gustu Vatikan. Kita wawancarai Paus langsung ya. Oke, kalian mau beras untuk edisi hari ini. Kita Sudah tutup? Tutup dengan pantun boleh? Boleh, silakan. Romo, Ibu bantu cakep ya. Boleh. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Kita udahan dulu ya. Dadah.